Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel Nakama Movie terlebih dahulu ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja. Setelah di awal video kami sajikan preview Renegade Immortal episode 17. Kali ini Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novelnya agar dapat mengobati rasa penasaran teman-teman semua. Ketika Wang Lin pergi ke kelompok kuil Dewa Perang dan menemui Feng Luan, ternyata dia telah diikuti oleh ribuan monster api. Untung saja para kultivator jiwa baru lahir berhasil menangani gempuran monster api tersebut, tetapi kejadian ini mengundang amarah bagi beberapa leluhur jiwa baru lahir kuil Dewa Perang. Sehingga membuat Zhou Jin yang merupakan leluhur jiwa baru lahir kuil Dewa Perang datang menemui Wang Lin dan ingin membunuhnya. Tetapi hal itu segera dicegah oleh leluhur Feng Luan, karena ibunya Zihong tersebut sebelumnya telah berjanji akan melindungi Wang Lin sekali saja. Perbuatan Feng Luan tersebut mengundang kemarahan Zhou Jin. Karena selain telah merasuki tubuh Maliang, Wang Lin juga telah menyebabkan ribuan kultivator negara Hou Fen mati setelah bertarung dengan monster api. Terlebih lagi, Wang Lin bukanlah Maliang murid kuil Dewa Perang, jadi Wang Lin tidak berhak ikut bersama rombongan kuil Dewa Perang. Setelah mendengar pernyataan Zhou Jin tersebut, Feng Luan dengan lantang mengangkat Wang Lin sebagai muridnya, yang langsung disetujui oleh Wang Lin karena dia ingin mencari amannya saja. Sebenarnya Zhou Jin tidak takut dengan Feng Luan karena mereka sama-sama berada di tahap awal jiwa baru lahir. Tetapi Feng Luan memiliki teman yang basis kultivasinya berada di ranah jiwa baru lahir tahap menengah sehingga Zhou Jin tidak berani menyinggung mereka berdua. Oleh karena itu Zhou Jin hanya bisa mengurungkan niatnya untuk membunuh Wang Lin dan segera bergegas pergi. Tepat setelah Zhou Jin pergi, kultivator tahap menengah jiwa baru lahir yang ditakuti oleh Zhou Jin datang menghampiri Feng Luan dan Wang Lin. Pria paruh baya bernama Yang Shen tersebut menanyakan alasan Feng Luan melindungi Wang Lin. Dengan suara dingin Feng Luan menjawab kalau bukan karena Wang Lin, pasti Zihong telah mati di medan perang asing. Lantas Feng Luan balik memarahi Yang Shen karena telah menghasut Zihong untuk pergi ke medan perang asing sehingga menyebabkan nyawa putrinya itu berada dalam bahaya. Penjelasan Feng Luan tersebut membuat Yang Shen melunak, lalu dia menghadiahi Wang Lin harta pusaka tingkat jiwa baru lahir agar dapat melindunginya di pertempuran yang akan datang. Setelah itu, Yang Shen memasuki kereta Phoenix untuk berbicara dengan Feng Luan. Melihat kedua leluhur Dewa Perang tersebut memasuki kereta, Wang Lin bergegas pergi dan bergabung dengan barisan tentara karena Wang Lin tidak mau mengganggu mereka berdua. Saat ini mereka telah sampai di perbatasan negara Hou Fen dengan ribuan monster api yang masih terus mengejar mereka semua. Sehingga para kultivator negara Hou Fen masih terus menjalani pertempuran dengan monster api, tidak terkecuali Wang Lin yang saat ini menjadi target utama pasukan monster api tersebut. Meskipun dikeroyok ribuan monster api, Wang Lin mampu menghindari serangan mereka, bahkan Wang Lin juga dapat membunuh kelompok binatang api tersebut. Di sisi lain, para kultivator jiwa baru lahir dari keempat sekte besar memutuskan untuk menyegel monster api di negara Hou Fen menggunakan formasi penyegelan negara yang ditinggalkan oleh leluhur mereka lebih dari 1000 tahun yang lalu. 6 kultivator jiwa baru lahir dari keempat sekte besar termasuk Feng Luan langsung bertindak untuk menyusun formasi. Tetapi setelah formasi selesai disusun, beberapa kultivator jiwa baru lahir yang bukan dari sekte besar harus mengorbankan jiwanya untuk tinggal di dalam formasi dan memastikan bahwa segelnya sempurna. Tepat setelah jiwa para kultivator ranah jiwa baru lahir memasuki formasi penyegelan negara Hou Fen pun juga telah selesai. Kemudian tubuh para kultivator yang mengorbankan dirinya untuk menyempurnakan segel telah dibawa oleh sekte Lou He dan berjanji akan menyelamatkan mereka setelah berhasil mengkudeta negara Xuanwu. Setelah formasi penyegel negara dibuka, para kultivator negara Hou Fen bergegas pergi menuju ke negara Xuanwu di bawah raungan marah monster api yang mencoba menerobos formasi. Para kultivator negara Xuanwu menyadari kedatangan kelompok negara Hou Fen.
Tetapi mereka tidak dapat menghentikan invasi tersebut. Bahkan setelah seorang wanita tua di tahap awal jiwa baru lahir turun tangan. Pasalnya yang mereka lawan adalah Yang Sen, seorang kultivator di tahap menengah jiwa baru lahir. Kemudian leluhur kuil Dewa Perang itu membentuk aliansi dengan Sekte Setan Jahat, Sekte Louhe, dan Sekte Mayat yang diberi nama Persatuan Hoven. Setiap murid Persatuan Hoven akan diberi harta formasi inti. Dan setiap murid formasi inti akan diberi harta jiwa baru lahir sebagai pendukung mereka saat bertempur dengan para kultivator negara Xuan Wu. Selain itu, setiap murid juga akan diberi jimat giok untuk mencatat jumlah musuh yang berhasil mereka bunuh. Siapapun yang membunuh 100 kultivator kondensasi Ki minimal lapisan ke-5 atau 10 kultivator pembentukan fondasi akan diberikan 10 batu roh kualitas sedang. Kemudian bagi yang membunuh 200 kultivator kondensasi Ki minimal lapisan ke-5 atau 20 kultivator pembentukan fondasi atau 1 kultivator formasi inti akan diberi hadiah 10 botol pil roh. Dan bagi siapapun yang membunuh musuh paling banyak setiap bulannya akan diberikan pil surga jauh, di mana pil tersebut dapat meningkatkan peluang seseorang untuk memasuki tahap awal formasi inti. Setelah pengumuman hadiah selesai, 5.000 kultivator yang telah dibentuk beberapa tim langsung menyebar untuk menjalankan misinya masing-masing. Wang Lin sendiri menjadi satu-satunya murid kuil Dewa Perang yang bergabung dengan pasukan ke-8 dan kebetulan dipimpin oleh kultivator formasi inti dari Sekte Iblis Jahat. Sebelum pergi, Wang Lin diminta untuk menemui leluhur Feng Luan. Setelah bertemu, Feng Luan langsung memberi batu giok berisi sebuah peta yang diinginkan oleh Wang Lin. Tetapi peta itu baru bagian pertama. Masih ada 2 bagian lagi yang ada di tangan Feng Luan. Jika hingga akhir perang Wang Lin berhasil membunuh setidaknya 150 kultivator tahap pembentukan fondasi, maka Feng Luan berjanji akan memberikan 2 bagian peta lainnya. Wang Lin menerima misi tersebut dan langsung bergegas pergi meninggalkan Feng Luan untuk kembali bergabung dengan timnya. Tidak lama kemudian ada sekitar 15 kultivator Xuan Wu di tahap pembentukan fondasi menyergap kelompok Wang Lin. Dan langsung menjebak Zhou Zili di dalam sebuah formasi. Karena Zhou Zili merupakan pemimpin pasukan sekaligus satu-satunya kultivator tahap formasi inti di kelompok Wang Lin. Wang Lin tidak ingin membuang-buang waktunya, jadi dia langsung menembakkan pedang terbangnya yang langsung menembus dada salah satu kultivator negara Xuan Wu. Kemudian Wang Lin menyebarkan kesadaran ekstrimnya, petir merah menghiasi langit saat Wang Lin dengan kejam membantai 6 kultivator pembentukan fondasi sekaligus. Melihat pemandangan ini membuat anggota pasukan ke-8 lainnya terkejut saat melihat Wang Lin, bahkan Zhou Zili yang berada di tahap formasi inti juga merasa takut dengan keganasan Wang Lin. Melihat teman-temannya dapat dengan mudah dihancurkan oleh Wang Lin, kultivator negara Xuan Wu yang tersisa merasa ketakutan dan memilih untuk melarikan diri. Tetapi Zhou Zili berhasil mengejar dan membunuh 3 kultivator tersebut. Sedangkan 5 sisanya dapat diatasi oleh Wang Lin dengan mudah. Wang Lin merasa sangat sulit membunuh banyak musuh jika harus bepergian bersama rekan satu timnya. Jadi, Wang Lin memutuskan untuk berpisah dengan timnya dan berencana untuk melakukan pembantaian sendiri agar misi membunuh 150 praktisi pembentukan fondasi bisa segera selesai. Kebetulan saat itu ada ratusan kultivator negara Xuan Wu yang terbang menuju lokasi Vena Roh, sehingga Wang Lin mengikuti mereka dengan mengandalkan teknik pelarian bumi. Tepat setelah ratusan kultivator negara Xuan Wu tersebut sampai di lokasi Vena Roh, mereka langsung disambut oleh kultivator negara Hoven yang tak terhitung jumlahnya. Dan pada akhirnya pertempuran pun dimulai. Bahkan para kultivator tahap jiwa baru lahir dari kedua belah pihak juga ikut meramaikan pertempuran. Melihat pertempuran semakin sengit, Wang Lin keluar dari tanah dan langsung mengedarkan kesadaran ilahi ekstrimnya untuk ikut serta dalam baku hantam massal tersebut. Siapapun kultivator tahap pembentukan fondasi dari negara Xuan Wu yang terkena kesadaran ilahi ekstrim Wang Lin, mereka langsung tewas dan mulai berjatuhan dari langit satu persatu. Seorang kultivator formasi inti negara Xuan Wu menyadari kelakuan Wang Lin tersebut sehingga dia mengutus 10 kultivator pembentukan fondasi tahap akhir untuk segera menyerbu ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat melihat mereka menuju ke arahnya. Kemudian dia berbalik untuk pergi dengan santai menggunakan teknik pelarian bumi. Tetapi kultivator negara Xuan Wu tersebut masih terus mengejar Wang Lin. Setelah bergerak lebih dari 10 km, Wang Lin berhenti dan mengirimkan kekuatan ekstrimnya. 10 kultivator tahap akhir pembentukan fondasi bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi ketika jiwa mereka hancur. Jika hanya sesama level pembentukan fondasi, maka Wang Lin adalah rajanya. Hal itu dikarenakan Wang Lin memiliki kekuatan ekstrim yang dapat mengendalikan hidup dan mati mereka. Lantas bagaimana cerita selanjutnya?
Untuk jawaban pastinya, mari kita tunggu setelah Donghua-nya rilis setiap hari Senin jam 9 di platform resminya. Mungkin itu saja spoiler Renegade Immortal episode 17 yang dapat Nakama Movie sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.